Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru honorer peserta seleksi kompetensi 2 P3K Guru tahun 2021 yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan channel Taipabu 15, channel yang fokus membahas info-info tentang seleksi CPNS dan P3K, juga info tentang ASN, pendidikan, dapodik, dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi penting yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Informasi ini ditujukan kepada seluruh rekan-rekan guru honorer peserta seleksi kompetensi 2 ya. Ya, ini tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 Guru ASN P3K tahun 2021. Jadi rekan-rekan harus bisa memahami ini dengan baik ya, agar teman-teman tidak salah dalam mengikuti proses seleksi kompetensi 2 yang insya Allah akan dilaksanakan mulai pada hari Senin esok ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan yang saya sampaikan dalam video saya beberapa waktu lalu. Ya, di sini disebutkan bahwa di pengumuman ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2021 pada laman gurup3k.kemdikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSCISN masing-masing peserta. Ya, saya kira tahapan ini teman-teman sudah melewati ya. Kemudian yang berikut, peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 disebabkan tidak terdapat formasi linear di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Jadi bagi rekan-rekan peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 pada akun SSCISN-nya, maka dia dinyatakan belum bisa mengikuti seleksi kompetensi 2 ini ya. Kemudian yang berikut, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian yang disediakan sejak tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021 di akun SSCISN masing-masing peserta. Jadi poin ketiga ini saya kira teman-teman sudah mencetaknya ya, sudah mencetak kartu ujian yang di akun SSCISN masing-masing. Kemudian keempat, pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Ya, pada seleksi kompetensi 2 ini prokes ketat juga tetap dilaksanakannya. Dengan ketentuan pertama, melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan maksimal 1 hari sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Ya, ini sama ya dengan ketentuan pada seleksi kompetensi 1 kemarin. Melakukan tes antigen, rapid test antigen 1 hari sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi 1. Teman-teman harus non-reaktif ya. Kalau reaktif maka tidak bisa mengikuti seleksi. Yang berikut, pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Ya, pada seleksi kompetensi 1 juga demikian ya. Rapid test ini gratis, difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Berikut, menggunakan masker 3 lapis atau 3 ply dan ditambah masker kain di bagian luar double masker. Saya kira ini teman-teman sudah paham ya, karena sudah mengikuti seleksi kompetensi 1. Yang berikut, menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Di poin kelima, panitia pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah. Ya, ini domainnya panitia seleksi di daerah ya. Kemudian seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 7 sampai dengan 10 Desember dalam 2 sesi. Ya, jadi di jadwal itu disebutkan dari tanggal 6 sampai 10 Desember ya, tapi dalam pengumuman ini disampaikan dari tanggal 7 sampai 10 Desember dengan 2 sesi ya, dengan rincian sesi sebagai berikut. Di sesi pertama itu dimulai jam 7 sampai jam 10.50 teman-teman. Jadi sebelum jam 7 teman-teman sudah ada ya. Jam 6.50 atau jam 6.55 sudah harus
ada di TUK masing-masing. Kemudian sesi kedua itu dimulai jam 1 siang atau pukul 13 sampai pukul 16.50. Berikut bagi peserta yang hadir ke lokasi TUK tanpa membawa dokumen asli bukti rapid test dengan hasil non-reaktif atau negatif akan dipindahkan ke sesi susulan. Yang ini jelas ya bagi rekan-rekan yang datang ke lokasi tempat uji kompetensi dan tidak membawa dokumen asli bukti rapid test dengan hasil negatif atau reaktif, maka teman-teman tidak bisa ikut tes pada hari itu ya. Teman-teman akan dipindahkan pada sesi susulan. Yang berikut bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari pukul 7.15 waktu setempat pada sesi 1 dan pukul 13.15 waktu setempat pada sesi kedua tidak dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2. Jadi intinya di poin 8 ini teman-teman tidak perlu terlambat ya, datang lebih awal. Kalau sudah sampai di TUK pukul 7.15 maka teman-teman tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti tes ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, datangnya jam 6.50 ya, 6.50 biar aman. Kemudian bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi TUK pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan, misalnya rapid testnya reaktif, ya positif COVID-19 atau sakit atau melahirkan, atau karena alasan kasus khusus atau keadaan kahar, dan kahar ini kondisi geografis, transportasi, bencana alam, dan lainnya, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi TUK dengan menyertakan alasan dan bukti. Selanjutnya, pengasuh utama dan atau penanggung jawab lokasi memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah peserta dapat mengikuti sesi susulan. Proktor utama memasukkan data peserta yang melapor tersebut ke dalam CAT UNBK beserta dokumen pendukung dan rekomendasinya. Yang berikut sesi susulan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Pengumuman jadwal dan TUK sesi susulan dapat dilihat pada laman grup3k.kemdikbud.go.id 1 hari sebelum pelaksanaan pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Jadi bagi rekan-rekan yang mengikuti tes kompetensi 2 pada sesi susulan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember. Dan pada tanggal 11 Desember teman-teman sudah harus bisa mengupdate informasi di laman grup P3K. Yang berikut peserta yang mengikuti sesi susulan tersebut wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler. Jadi ketentuannya sama ya, ketentuan rapid test dan lain sebagainya. Kemudian peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID atau alasan lain nyatakan tidak mengikuti seleksi tahap 2. Jadi teman-teman harus hadir supaya dinyatakan mengikuti seleksi tahap 2. Oke, baik rekan-rekan guru honorer peserta seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2021 tahap 2. Demikian informasi penting yang dapat Pak Bu 15 sampaikan. Teman-teman harus dapat memahami informasi ini dengan baik ya, agar teman-teman bisa mengikuti proses uji kompetensi tahap 2 ini dengan baik ya. Dan doa saya semoga teman-teman berhasil menjadi ASN P3K dan lulus pada tes seleksi kompetensi 2 ini. Demikian, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.